Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Sukmana Putra dengan NIM 22013111039 ingin menjelaskan tentang pekerjaan perkerasan jalan lampiran 4. Sama kita rencanakan dulu tebal perkerasan sekitar 7,5 meter untuk jalan dua jalur dan data lalu lintas pada tahun 2022 seperti pada umur dua ini dan umur rencana A 5 tahun, B B 10 tahun dan jalan dibuka pada tahun 2024. Selama pelaksanaan itu 6% per tahun dan pelandaian maksimal 5% dan FR faktor diagonal sekitar 1,5 karena kendaraan berat hanya berjumlah 355 atau sekitar 28% atau kurang dari 30%. Nah, seperti pada contoh di bawah sini faktor diagonal kan di sini kendaraan berat 28% berarti kurang dari 30% dan maksimal landai itu di bawah 6% dan curah hujannya 150 mm per bulan dikali 12 dengan 1.800 berarti di atas 900 mm per tahun masuk ke landaian satu dan tergolong rendah di bawah 30%, maksudnya ke faktor regional 1,5. Lalu menghitung data lalu mencatat data-data yang ada pada setiap jenis kendaraan seperti kendaraan dengan 2 ton ada 900 kendaraan, bus 8 ton ada 200 kendaraan, truk 2 as 13 ton ada 90 kendaraan, truk 3 as 20 ton ada 50 kendaraan, dan truk 5 as 30 ton ada 15 kendaraan. Lalu lalu lintas akhir harian rata-rata ada di tahun 2020 itu sebesar 1.255 kendaraan per hari per dua jalur. Oh ya, di sini kenapa ada dua jalur? Karena tebal perkerasan itu 7,5 masuk ke kategori yang kedua sini nih. 5,5 sampai 8,25 itu jumlah lajurnya ada dua. Lanjut ke perkembangan lalu lintas untuk 5 tahun itu sebesar 7% dan untuk 10 tahun itu 8%. Nah, bahan-bahan perkerasan alas buton MS744 itu udah 0,35. Nah, kalau nggak salah bahannya lebih rada mirip dengan laston di sini dan A2 0,14 di sini masuk ke batu pecah kelas A dan Sirtu B, Sirtu CBR 50 atau A3 0,12 paling bawah tiket Sirtu atau Pitung B kelas B. Tiga, kita menentukan penyelesaian LHR lalu lalu lintas harian rata-rata pada tahun 2022 atau awal umur rencana dengan rumus 1 + I pangkat N. Nah, ini contoh untuk mencari LHR pada kendaraan ringan 2 ton itu 900 di dalam kurung 1 ditambah 6% pangkat 2. 900-nya itu dari mana? Dari jumlah awal yang ada di data-data di awal itu kan kendaraan untuk ringan 2 ton kendaraannya ada 900 kendaraan yang lewat. Nah, dimasukkan ke dalam rumus yang sini ketemulah hasilnya dengan 1011,2. Lalu bus 8 ton juga sama. Ada menggunakan rumus yang sama namun 900-nya sini diganti dengan 200 kendaraan karena bus 8 ton ada 200 kendaraan yang lewat per hari per dua jalur. Temulah hasilnya masing-masing LHR pada tahun 2022 itu sekitar 1.011,2 kendaraan untuk kendaraan dengan 2 ton, 224,7 untuk kendaraan 8 bus 8 ton, dan 1.011,1 kendaraan untuk truk 2 as 13 ton, 56,1 kendaraan untuk truk 3 as 20 ton, 16,8 kendaraan untuk truk as 30 ton. Lalu selanjutnya kita mencari LHR atau lalu lintas harian rata-rata pada tahun kelima atau tahun ke-10 akhir umur rencana. Dengan rumus yang sama namun di sini kita menggunakan LHR pada awal umur rencana yang 1.011,2 kendaraan. Untuk mencari kendaraan ringan 2 ton
itu menggunakan rumus 1011,2 ditambah satu di di dalam kurung tambah satu di, di, di dalam kurung satu ditambah 7% pangkat 5. Nah, di sini kan sudah saya tertarain cara mencari kendaraannya. Ketemulah hasilnya 1418,2 kendaraan, dan untuk yang 10 ton itu terdapat 2183,1 kendaraan untuk kendaraan dengan 2 ton, dan bus 8 ton itu lanjut juga. Cuman bedanya di sini yang 5 tahun menggunakan persen persen 7 pangkat 5, namun di sini 1011,2 diganti dengan 224,7 karena kita mencari bus 8 ton pada tahun kelima. Dan di sini juga sama, ininya diganti dengan kendaraan bus pada LHR awal rencana. Lalu selanjutnya kita menghitung ekuivalen kendaraan ringan 2 ton 0,002 ditambah 0,002 sama dengan 0,004. 0,002 itu ekuivalen dari beban sumbu 1 ton atau 1000 kilogram ditambah 1 ton atau tambah 1000 kilogram sama dengan 2 ton. Kenapa kenapa nggak langsung 2 ton? Karena kendaraan itu ada berat depan dan berat belakang. Jadi kita harus dibagi dua kendaraan. Nah, dan seterusnya sama rumusnya. Untuk bus 8 ton, truk 2S 13 ton, truk 3S 20 ton sama menggunakan rumus yang sama. Namun di truk 5S 13 ton kita menggunakan 20 tonnya itu menggunakan ini hasil perhitungan sebelumnya untuk mencari truk 3S. Kenapa kenapa begitu? Karena di tabel yang ada di daftar 3 di sini hanya sampai 16 ton ekuivalennya, dan kita harus mencari sendiri. Nah, yang di sebelahnya ini 0,1410 kan dari ini ya, beban sumbu 5 ton. Nah, 5 ton dikali 2 itu kan 10 ton. Jadi 20 ton ditambah 10 ton sama dengan 30 ton, dan ketemulah angka ekuivalennya sekitar 1,3195. Lalu selanjutnya kita menghitung LEP. LEP itu rumusnya LHR dikali C dikali ekuivalen. LHR-nya itu nih, LHR itu di tengah di sini, ada di sebelah sini yang sudah kita cari sebelumnya, dan C C-nya itu, nah yang ada di daftar 2 nih, yang di pojok kanan bawah kan ada koefisien distribusi kendaraan. Kita menggunakan 0,5 karena dua lajur sama dua arah. Kendaraan ringan dan kendaraan berat itu sama 0,5 0,5 dan 0,5. Lalu kendaraan ringan 2 ton 0,5 dikali 1011,2 dikali 0,00004, ketemulah LEP. LEP-nya 0,22022. Bus 8 ton 0,500 dikali 224,7 dikali 0,1593 itu ketemu dengan LEP-nya 17,8973, dan seterusnya yang sampai bawah. Nah, di bawah sini ada penjumlahan dari semua LP kendaraan masing-masing, yaitu terdapat 112,1107. Selanjutnya kita menghitung LA dengan rumus yang sama, namun di sini kita menggunakan LHR LHR pada tahun kelima, dan sini pada tahun ke-10. Rumusnya dua-duanya sama, cuman kita menggunakan kita menggunakan LHR pada tahun kelima di sebelah sini, dan tahun ke-10 yang ada di sebelah sini datanya. Ketemulah hasilnya masing-masing. Untuk LEA itu sekitar 157,098 dan LEA 10 itu 241,945. Lalu selanjutnya kita menghitung LET. Rumus LET itu setengah dalam kurung LEP plus LEA tahun kelima. Nah, setengah di dalam kurung 112,1107 plus 157,098 itu saya ketemunya 134,6, namun saya bulatkan menjadi 134. Dan untuk LET pada tahun 10 setengah dikali dalam kurung 112,1107
1107 ditambah 241 dikali 945 itu ketemunya 177,94 atau saya bulatkan menjadi 177. Selanjutnya menghitung LR. LR 5 ini rumusnya yaitu LT 5 dikali UR atau umur rencana per 10. 135 dikali 5 karena umur rencananya kan kita mencarinya 5 tahun ke depan. Nah, jadi kita tulis di sini 5 per 10. Yaitu saya ketemu hasilnya 67 dan LR 10 juga sama. LT pada tahun ke-10 dikali umur rencana per 10. LT pada tahun ke-10 itu 177 ini yang ada di atas ini dikali umur rencana 10 tahun per 10. Hasilnya ketemu 177. Lanjut kita mencari ITP dengan sebar tanah dasar 3,4% dan DDT 4. Nah, di IP-nya itu 2 di sini, ada di sini. IP2 itu ada di hmm, LR lintas ekuivalen rencana 100 sampai 1000. Dan FR ini faktor regional yang seperti sudah saya jelaskan di awal. Kenapa 1,5? Karena berat kendaraan berat itu kurang dari 30%. Jadinya kita berat kendaraan berat kurang dari 30% dan curah hujannya lebih dari 900 mm per tahun. Jadinya kita menemukan hasil FR 1,5 dan untuk mencari LR 5 untuk mencari ITP 5 dapat 7,3 dan ITP 10 dapat 8,4 itu dari mana? Ada di sebelah sini. Kan DDT-nya tadi 4 ya, DDT 4 dan untuk mencari ITP 5 itu menggunakan LR 67. Nah, saya membaca LR 67 ada di sekitaran sini dan tarik lurus, lurus mentok di sini lalu gunakan FR yang sini 1,5 dan 1,5 saya membaca di sebelah sini. Tarik lurus 1,5 sampai mentok ke ITP sebelah 5, sebelah kanan sebelah sini lalu baca dan ketemu hasilnya 7,3 dan ITP 10 dari angka 4 tarik lurus ke garis ler dengan garis LR itu 177 ada di sekitaran sini tarik lurus ke sini lalu baca di lalu ya baca tarik tarik lurus ke FPR 1,5 lalu mentok ke ITP sebelah kanan sini lalu dibaca sekitar 8,4. Lalu untuk menetapkan tabel perkerasan itu rumusnya seperti ini. UR sama dengan 5 tahun dan ITP sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 dan A3 dikali D3. ITP-nya itu sebesar 7,3 dan A1-nya itu 0,35, D1-nya itu tidak diketahui dan A2-nya sudah diketahui 0,14, D2 sudah diketahui 20, A3 sudah diketahui 0,12 dan D3 itu 10. Lalu hitung selanjutnya. Lalu ketemulah hasil D1 itu 9,4. Nah, susunan perkerasan asbuton berarti untuk D1 atau lapisan permukaan itu sekitar 9,4 cm. Nah, sebelah sini ITP-nya. Susunan perkerasan asbuton itu 9,4 cm, batu pecah CBR 120 cm dan sirtus CBR 50 itu 10 cm. Untuk nah yang nomor lapisan ketiga itu lapisan fondasi bawah untuk setiap nilai ITP bila digunakan fondasi bawah tebal minimumnya adalah 10 cm untuk semua ITP. Pola hasil mau 1, 2, 3 tetap menggunakan tebal minimum yaitu 10 cm. Dan di sini kan kita menemukan ITP itu sekitar ITP 5 itu 7,3. Nah, di sebelah sini 3 sampai 7,49 ada di sini tebal minimum 20 batu pecah. Di sini kan ada tulisan batu pecah. Berarti ada di tebal minimum 20 jadi kita tulis di sini kita tentukan 20 cm. Selanjutnya juga sama di sini untuk umur rencana 10 tahun ITP-nya sudah diketahui 8,8, A1-nya 0,35, D1-nya belum diketahui.
A2-nya 0,14, D2-nya 20, A3-nya 0,12, D3-nya 10. Lalu kita gunakan lalu kita hitung semuanya dengan 0,35 dikali D1 ditambah 4 sebanyak dengan 88. 88,8 di dikurangi 4 itu kan 4,8. 4,8 dibagi 0,35 hasilnya 12,5. Nah, ketemulah lapisan permukaan pada D1 ini atau bisa disebut dengan D1 sebesar 12,5 cm. Nah, susunan perkersan D1 itu asbuton. Asbuton ada di tebal perkersan 12,5 cm dan batu pecah 20 cm, sirtu CBR 50 10 cm. Tadi em, kenapa batu pecah 20 cm dan sirtu CBR 10 cm ya karena lapisan fondasi dengan ITP yang 7,3 It- ITP 10 itu 8,4 berarti ada di sekitar sini. Sama dengan 7,5 sampai 9,99 itu batu pecah ada di tebal minimum 20 cm. Lalu kita buat di sini lapisan pondasinya 20 cm dan untuk lapisan pondasi bawahnya itu sekitar 10 cm karena tebal minimum secara tebal minimum itu memang 10 cm. Nah, sampai di sini saja mungkin banyak kesalahan kata. Saya mohon mohon maaf dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.